Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Edi Kurniawan, dosen dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjelaskan terkait dengan 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini memiliki bobot 3 SKS, dan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep penyediaan informasi bagi manajemen melalui sistem informasi yang terintegrasi. Pada mata kuliah ini akan dipelajari tentang konsep-konsep teoritis tentang sistem informasi dan sistem informasi manajemen, identifikasi kebutuhan informasi pada setiap tingkatan dalam organisasi, identifikasi dan analisis berbagai aspek sistem informasi dalam organisasi. Sedangkan kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis sistem informasi manajemen, melakukan identifikasi dan analisa proses bisnis dalam organisasi, melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan informasi bagi manajemen, serta menguasai konsep sistem informasi yang terintegrasi. Kemudian, untuk materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini antara lain tentang konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dukungan sistem informasi dalam proses bisnis organisasi, penggunaan sistem informasi sebagai keunggulan kompetitif, komponen sistem informasi manajemen, manajemen data, analisis dan pengembangan sistem informasi fungsional, hambatan dan tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen, serta konsep enterprise arsitektur. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen dan buku yang berjudul Prinsip-prinsip Dasar Sistem Informasi Manajemen, serta referensi pendukung lain dari beberapa sumber yang relevan. Untuk pelaksanaan perkuliahan, model perkuliahan yang digunakan dilaksanakan secara sinkronus, ya, dengan perkuliahan tatap muka di kelas atau tatap maya melalui platform online berupa Google Meet atau Zoom. Sementara metode pembelajaran dalam perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Itu tadi terkait dengan delivery atau cara penyampaian materi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan interaksi, aspek interaksi dalam pembelajaran. Interaksi yang dilakukan dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, ya, di mana perkuliahan dilaksanakan selama kurang lebih 16 pekan yang terdiri dari 14 kali pertemuan secara tatap muka dan 2 kali evaluasi sumatif berupa UTS dan UAS. Kemudian untuk memudahkan komunikasi dan akses terhadap media pembelajaran digunakan Google Classroom dan WhatsApp Group, di mana Google Classroom dimanfaatkan untuk diskusi, sharing materi, dan tugas. Sementara WhatsApp Group digunakan sebagai media komunikasi dan konsultasi. Dalam proses penyampaian materi akan diunggah melalui Google Classroom maksimal 1 hari sebelum perkuliahan dilaksanakan, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu sebelum perkuliahan dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi. Selanjutnya, terkait dengan asesmen pembelajaran. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, asesmen pembelajaran dilaksanakan melalui tugas dan evaluasi sumatif. Tugas diberikan 2 kali yang dikategorikan sebagai tugas kecil dan tugas besar, di mana tugas kecil dilaksanakan secara mandiri dan tugas besar dilaksanakan secara berkelompok. Tugas kecil merupakan penugasan dengan konsep studi kasus, di mana mahasiswa secara individu ditugaskan untuk mempelajari dan mencari solusi dari suatu permasalahan. Sementara tugas besar merupakan penugasan dengan konsep discovery learning,
di mana mahasiswa secara berkelompok ditugaskan untuk mempelajari dan memahami suatu tema dengan mengumpulkan data dan mencari informasi melalui sumber terbuka dan atau studi lapangan. Tugas besar dikerjakan secara bertahap dalam 4 kali progres yang saling berhubungan, di mana pada setiap progres dikerjakan dalam waktu 1 pekan, dengan ditentukan target yang harus dicapai pada setiap progres. Pada akhir progres, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan presentasi secara berkelompok untuk menyampaikan hasil tugas besar yang merupakan kombinasi dari progres 1 sampai dengan progres 4. Kedua jenis tugas tersebut bertujuan agar mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan untuk evaluasi sumatif dilaksanakan dalam bentuk ujian UTS dan UAS. UTS dilaksanakan pada pertengahan semester dan UAS dilaksanakan pada akhir semester. Soal UTS dan UAS dibuat dalam bentuk pilihan ganda dan essay. Soal pilihan ganda dimaksudkan untuk menguji kecermatan mahasiswa. Soal essay dimaksudkan untuk menguji keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman mahasiswa terhadap materi. Secara umum, pembobotan penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, kehadiran sebesar 20%, kemudian tugas sebesar 25% yang terdiri dari tugas kecil dan tugas besar, kemudian UTS sebesar 25% dan UAS sebesar 30%. Demikian sekilas informasi tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat ya. Semoga teman-teman yang nggak bisa hadir pada kesempatan hari ini diberikan kesehatan juga. Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan gambaran umum ya terkait dengan mata kuliah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Bahwa pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini secara garis besar mata kuliah ini mempelajari tentang konsep sistem informasi yang terintegrasi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi manajemen. Gambaran umumnya seperti itu. Namun nanti tentu saja kita akan membahas lebih detail ya apa saja yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, dalam pertemuan pertama ini nanti saya akan menyampaikan hal-hal terkait dengan kontrak kuliah, gambaran umum materi, serta materi pengantar ya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran umum materi apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan. Baik, nanti selama menjalani mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini nanti kita akan memanfaatkan Google Classroom ya sebagai media untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi. Selain itu nanti juga saya buatkan grup WhatsApp ya untuk komunikasi secara direct, secara langsung. Ketika teman-teman ingin konsultasi, ingin menanyakan hal-hal terkait dengan materi ataupun hal-hal yang lainnya, itu nanti bisa lewat WhatsApp grup. Sementara untuk penyampaian materi ya, materi file materi tugas ataupun materi-materi penunjang bahan ajar yang lainnya nanti akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Informasi untuk join di Google Classroom nanti akan saya sampaikan di grup WhatsApp ya. Dan untuk join di Google Classroom saya harapkan nanti teman-teman semuanya menggunakan akun dari institusi ya, yang email @unibdu.ac.id begitu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kontrak perkuliahan ya, selama 1 semester ke depan. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini nanti kita akan melaksanakan kurang lebih 14 kali pertemuan ya. Pertemuan tatap muka atau perkuliahan, kemudian ditambah 2 pertemuan berupa ujian ya, ujian UTS dan UAS. Ya. Kemudian untuk prosentase penilaian sendiri, saya bagi menjadi 4 bobot ya, 4 pembobotan. Yang pertama ada pada kehadiran, di sini saya berikan bobot 20%, kemudian tugas saya berikan bobot 25%, kemudian UTS 25% juga, serta yang terakhir UAS dengan bobot 30%. Pada mata kuliah saya sendiri, saya menetapkan suatu standar
nilai kelulusan, ya, bahwa untuk lulus mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, mahasiswa harus mendapatkan nilai minimal C+, begitu. Ya, sehingga kalau misalkan dapat nilai C, maka semester depan harus mengulang, ya, harus mengulang. Jangan sampai dapat nilai C. Ya, insya Allah, ketika teman-teman punya usaha dan niat yang baik dalam mengikuti perkuliahan ini, nggak bakalan dapat nilai C, ya, insya Allah minimal D, seperti itu. Kemudian gambaran umum materi, ya, yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Ya, yang pertama ada tentang konsep Sistem Informasi Manajemen, kemudian manajemen dan organisasi, konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi, kemudian metodologi pengembangan sistem informasi, manajemen sumber daya data, sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi, SIM sebagai keunggulan kompetitif, pengembangan strategi SI dan TI dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen, tantangan dan hambatan dalam implementasi SIM, serta yang terakhir bahasan tentang konsep enterprise arsitektur. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ya, untuk membahas sistem informasi manajemen, saya ingin menyamakan persepsi, ya, dengan teman-teman agar kedepannya ketika kita membahas tentang SIM ini persepsi dasarnya sama. Ya, mulai hal yang paling mendasar yaitu tentang sistem, ya, tentang sistem. Sistem ini kalau menurut pengertian para ahli, tentu saja bisa dengan mudah dibaca dan dipahami. Ya, contohnya yang ada di depan, menurut beberapa ahli, ada 3 ahli di sini menyampaikan bahwa sistem informasi itu adalah sekumpulan elemen yang saling terkait dan terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, sebagian besar teori mengatakan seperti itu. Ya, sebagian besar teori mengatakan seperti itu. Dari sumber manapun, sebagian besar menyatakan pada intinya seperti itu. Nah, namun yang ingin saya samakan persepsinya di sini, pemahamannya di sini adalah terkait dengan esensi sistem. Ya, kita harus punya persepsi yang sama. Sekarang saya pengen tanya, teman-teman kan sudah pernah dapat mata kuliah konsep sistem informasi, ya, di semester 1 kalau tidak salah. Nah, di mata kuliah konsep sistem informasi, saya yakin pasti sudah pernah dibahas tentang sistem. Nah, coba kira-kira pemahaman teman-teman dalam memahami sistem itu seperti apa? Ada yang punya pendapat? Mas Alfarisi, ya? Sistem yang dimaksud saya itu kayak sebuah elemen yang menjadi satu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Saya tampung. Ada lagi pendapat yang lain? Pemahaman yang lain. Jadi di sini saya tanyakan adalah pemahamannya. Ya, bagaimana teman-teman memahami sistem ini? Ada pendapat yang lain? Ya, Mas Salman. Ibarat suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan yang sama. Perkumpulan yang mempunyai tujuan yang sama. Oke, saya tampung. Ada lagi pendapat yang lain? Sudah? Oke, baik. Di sini saya ingin menyampaikan begini, ya. Jadi esensi dasar dari sistem itu adalah adanya elemen-elemen, sekumpulan elemen-elemen yang saling terkait yang nantinya bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, elemen-elemennya ini apa kira-kira? Jadi begini, sistem, ya, itu terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemennya apa? Elemen dasarnya itu ada 3. Sistem itu mempunyai elemen dasar 3. Apa saja? Nah, itu yang saya maksud. Input, proses, output. Ini kan 3 istilah yang mungkin sangat familiar, ya, gitu kan. Tapi kadang kita tidak sadar, teman-teman tidak sadar bahwa itu adalah esensi dari sebuah sistem. Semua jenis sistem pasti mempunyai minimal 3 komponen dasar itu. Ada input, ada proses, ada output. Apapun jenis sistemnya. Ya. Coba kita ambil contoh apa gitu, kemudian kita coba urai, kita identifikasi input, proses, outputnya apa. Coba apa istilah yang ada nama sistemnya? Sistem siakat itu sudah sistem. Ya, maksudnya yang ada di kehidupan ini, kalau itu sudah jelas-jelas sistem kalau itu. Sistem yang menurut sampean sampean belum tahu input, proses, outputnya. Nah itu, coba kita identifikasi apa kira-kira.
Sound system. Oke, itu kan ada istilah sistemnya ya. Sound system. Kita identifikasi apakah ada input, proses, outputnya. Oke. Sound system. Sound system itu konsepnya seperti apa? Kan ada pengeras suara. pengeras suara. Tujuannya untuk mengeraskan suara kan ya. Kemudian orang yang ingin suaranya dikeraskan pakai apa? Mikrofon. Mikrofon itu sebagai inputnya. Nggak ada mikrofon, bisa nggak suaranya jadi keras? Nggak bisa kan? Jadi di situ ada perangkat untuk input, ya, ada perangkat untuk input. Kemudian agar suaranya ini menjadi lebih enak didengar, diapain? Diolah atau diproses pakai apa? Pakai mixer. Di situ ada mixer untuk nambahkan bass, nambahkan treble, nambahkan apa? Kemudian keluar di speaker atau keluar di soundnya itu menjadi suaranya lebih ngebass, lebih keras, lebih enak didengar. Nah, kan di situ ketika kita identifikasi berarti kan ada inputnya, ada ya suara kita, suara asli berupa fakta kan. Suara kita masuk melalui mikrofon, kemudian ditambahi, diolah suaranya dengan mixer itu tadi, kemudian keluar di sound speaker dengan perbedaan antara suara asli dengan outputnya, input dengan outputnya karena sudah diolah tadi. Nah, itu gambaran sederhana bahwa apapun yang mempunyai istilah yang di depannya ada sistem, itu pasti mempunyai 3 komponen dasar tadi, yaitu input, proses, output. Nah, harapan saya persepsi kita di sini sama. Agar teman-teman nanti ke depan ketemu sistem apa saja, itu bisa mengidentifikasi, oh sistem ini inputnya apa ya, prosesnya bagaimana ya, outputnya seperti apa ya. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya dikaitkan dengan informasi. Nah, teman-teman, jurusan kita itu kan sistem informasi. Sehingga di dalam jurusan kita, jurusan yang teman-teman ambil ini, itu mempelajari bagaimana mengelola input, kan sistem informasi nih. Input, proses, output. Outputnya berupa apa? Informasi. Ya, informasi. Inputnya berupa data. Jadi sistem informasi itu adalah sekumpulan data yang kemudian diolah, diproses menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Karakteristik sistem informasi itu seperti itu. Contoh misalkan, sistem informasi butuhnya menyajikan informasi keuangan. Namanya jadinya apa? Sistem informasi keuangan. Sistem informasi ditujukan untuk menyajikan informasi-informasi tentang kuliah. Jadinya namanya apa? Tentang pembelajaran. Sistem informasi akademik. Sistem informasi ditujukan untuk mengelola data karyawan, sumber daya manusia. Jadinya sistem informasi sumber daya manusia. Jadi sistem informasi itu biasanya dalam penamaannya itu dikaitkan dengan informasi akhir yang diharapkan. Ya. Tujuan akhir informasi yang ingin disajikan atau dibutuhkan itu dicantumkan di dalam namanya, sistem informasi keuangan. Oh, berarti informasinya berkaitan dengan keuangan. Sistem informasi SDM, informasinya berkaitan dengan SDM, seperti itu. Nah, sedangkan ya, sistem informasi manajemen itu adalah sistem informasi yang mengelola banyak sistem informasi yang terintegrasi dengan tujuan dapat menyajikan berbagai macam jenis informasi bagi manajemen. Ya. Jadi banyak sistem informasi manajemen itu terdiri dari berbagai macam jenis sistem informasi, dari sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi SDM. Ya, itu diintegrasikan agar dapat menyajikan berbagai macam jenis informasi itu kepada manajemen. Ya. Tujuannya untuk apa? Agar manajemen mudah dalam mengambil keputusan atau kebijakan karena informasinya terintegrasi. Ya, itu konsep sistem informasi manajemen. Nah, sekarang coba saya tunjukkan contoh pengolahan data menjadi informasi ya. Jadi dalam konsep informasi itu data ya tadi ya, ditambah data yang berupa dari fakta-fakta itu ditambah dengan konteks tujuan tadi ya. Pengen
butuh informasi yang seperti apa? Informasi keuangan. Oke, konteksnya berarti informasi keuangan. Jadinya nanti sistem informasi keuangan. Nah, kemudian dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manajemen untuk memahami informasi, pada akhirnya bisa diambil suatu kebijakan atau keputusan. Nah, ini adalah contoh data. Ya, contoh dari data. Saya pengen tanya. Saya nyebutkan ini contoh data, tapi saya pengen tanya, apakah teman-teman tahu bahwa ini benar-benar data? Ciri-cirinya apa? Kalau ini adalah suatu data. Ya, di sini sekali lagi saya ingin menyamakan persepsi ya, agar kedepannya persepsi kita sama dalam mempelajari sistem informasi manajemen ini. Ciri-cirinya apa data? Betul sekali. Jadi data merupakan representasi dari fakta. Jadi wujudnya semuanya masih fakta. Masih murni dia berupa fakta. Belum ada proses pengolahan atau perubahan sama sekali. Jadi dia murni perekaman dari fakta. Contohnya ini, sekan. Dia ID karyawan ya, NIP. Ya. Pada tanggal sekian, datang jam 7.20 dan pulang jam 15.40. Semuanya ini masih fakta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti menggambarkan bahwa ini adalah data. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah informasi. Bentuknya kira-kira gimana? Beda kan? Beda. Ya, beda. Informasi ini bisa dihasilkan ketika ada sekumpulan data. Sudah ada sekumpulan data-data yang dikumpulkan dalam periode tertentu, kemudian diolah. Pengolahannya macam-macam. Bisa dijumlah, bisa dihitung pakai rumus apa, diprosentase dan lain sebagainya, sehingga menjadi bentuk yang berbeda yang lebih mudah untuk dipahami dan bermakna. Dan yang paling penting bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Ya, contohnya ini, informasi dari daftar hadir tadi menjadi informasi presensi bulanan secara periodik, kan gitu kan. Minimal informasi bulanan kehadiran ini bisa digunakan untuk penggajian, keputusan penggajian. Oh, dia hadir sekian kali, berarti gajinya sekian. Cuti sekali, oh berarti dia ada potongan sekian. Jadi minimal untuk itu. Ya. Jadi prinsipnya informasi itu bentuknya pasti sudah berubah dari data. Ya, sudah berbeda dan maknanya lebih mudah dipahami bandingkan dengan yang masih dalam bentuk data tadi. Ini kalau jumlahnya 100, jumlahnya 1000, kita nggak bisa baca maknanya. Kalau cuma segini sih masih bisa ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, 100, 1000, atau dalam satu bulan gitu kan banyak sekali. Kita akan kesulitan cara membacanya ini bagaimana, memahaminya bagaimana, itu akan kesulitan. Tapi ketika sudah diolah menjadi bentuk informasi seperti ini, menjadi lebih mudah untuk dipahami. Ya. Nah, kemudian dengan pengetahuan, ya, jadi di manajemen itu bisa jadi ada informasi rutin, bisa jadi ada informasi yang digali lebih jauh lagi dari data yang ada. Ya. Nah, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manajemen bisa mengolah, atau sistem itu juga bisa mengolah jenis-jenis data ini menjadi informasi-informasi lain, bentuk lain. Contohnya ini, dari daftar kehadiran tadi, kemudian menjadi informasi rekapitulasi bulanan secara periodik, ini diolah lagi oleh manajemen dengan kemampuan analisanya, mengklasifikasikan informasi yang tidak rutin tersedia. Ya, mencoba mengklasifikasikan anomali. Ada nggak kira-kira anomali dari kehadiran ini, dari data kehadiran? Ternyata setelah dianalisis ada suatu anomali bahwa pada hari-hari tertentu di sini ada kecenderungan bahwa karyawan itu datangnya terlambat, atau hari yang lain malah pengen pulang lebih cepat dan banyak bahkan yang izin begitu kira-kira. Nah, dari sini, dari pola kehadiran mingguan pegawai ini, akhirnya manajemen bisa mengambil suatu kebijakan, ya, kebijakan berdasarkan analisa informasinya tadi. Ya, jadi itu gambaran umum, ya, proses pengambilan keputusan berbasis sistem informasi, ya, berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Nah, kalau kita bisa membuat sistem informasi yang baik seperti ini, menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi manajemen, ya, pasti manajemen akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan dalam organisasinya. Ya, bayangin kalau nggak ada sistem informasi yang menyediakan informasi-informasi secara cepat. Untuk butuh informasi, butuh waktu 2 minggu, berhari-hari bahkan. Itu kan akan menyebabkan pengambilan keputusan menjadi
lambat, sehingga manajemen bisa bahkan tertinggal dari pesaingnya. Ya. Gambaran umumnya seperti itu. Nah, jadi prinsip sistem informasi manajemen itu adalah bagaimana proses menyediakan berbagai macam informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen atau eksekutif dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih berdaya guna dan berkualitas bagi organisasi. Ya. Jadi itu tujuan utama sistem informasi manajemen. Penyajian informasi-informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Contoh informasinya seperti apa? Contoh informasinya seperti yang saya sampaikan tadi, informasi periodik, ya, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan, ya. Tujuannya untuk melakukan analisa-analisa agar bisa kemudian diambil suatu kebijakan-kebijakan. Output informasi bisa berupa, kalau misalkan dari sistem informasi keuangan, ya berupa laporan keuangan. Kemudian dari sistem informasi pemasaran, ya laporan pemasaran. Dan berbagai macam jenis informasi yang lainnya. Kemudian di dalam sistem informasi manajemen, informasi yang disajikan itu juga perlu diklasifikasikan. Ya, karena manajemen itu punya tingkatan, ada tingkatannya, ada level-levelnya. Ada top level manajemen, di mana di sana ada direktur, ya, general manager, ya, CEO, gitu kan. Kemudian ada level middle, ada manajer-manajer di masing-masing divisi. Kemudian ada yang level operasional atau level low management yang biasanya berupa supervisor, mandor, semacam itu, ya, yang mereka juga membutuhkan informasi dan jenis informasinya berbeda-beda. Ya, jadi prinsipnya dalam pengelolaan sistem informasi manajemen ini, organisasi benar-benar akan sangat diuntungkan, sangat dibantu, ya, dengan adanya penyediaan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, sampai apa yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini pengantar ya, ini ya, konsep dasar sistem informasi manajemen. Tadi merupakan gambaran umum yang sudah saya sampaikan. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang saya sampaikan, silakan. Ada? Cukup jelas? Jelas. Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang saya jelaskan ini nanti bisa benar-benar dipahami ya, agar nanti kedepannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Udah? Cukup? Beneran nggak ada yang tanya? Udah? Baik, terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan dulu untuk perkuliahan penyampaian materi untuk mata kuliah sistem informasi manajemen ini di pertemuan pertama. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya minggu depan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa benar-benar diterima dan bermanfaat ke depannya bagi teman-teman. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah sistem informasi manajemen yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya laksanakan, khususnya pada mata kuliah sistem informasi manajemen. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi SMART dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti Ristek, Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Fakultas Sains dan Teknologi, rekan sejawat dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.